komentarnya soal Evan Ferguson. Ini contoh striker yang calon-calon legenda pemain besar atau hanya pemain mediocre biasa? Pasti nggak setuju. Iya kan, udah yakin Belum. gua. Pasti nggak setuju. Masih jauh ya rata-rata ya. Kenapa Oke. coach? Maksudnya kan Ya dia kemarin bikin banyak kesalahan juga yang nggak kelihatan. Yang orang lihat cuma 3 gol, di mana 1 di flag. Ya, golnya memang gol striker banget. Yes. Tapi di mana dia pada saat minggu lalu dia kalah 3-1 lawan West Ham. Nggak kelihatan ya. Iya. Macam. Bagus, talenta ada, cuman terlalu early kalau kita bilang Iya, dia punya betul. potensi setinggi itu. Iya, gitu. Biarkan dia tumbuh. Yes. Tapi kalau melihat bagaimana dia bisa tahun lalu kan dia udah mulai masuk juga Ya. kan Evan Ferguson ya. Ini pemain yang menjanjikan nggak untuk masa depannya? Karena dia punya pelatih seperti De Zerbi, gua sangat suka dengan De Zerbi. Mungkin dia 2-3 part di bawah Pep Guardiola soal man management. Dan cara dia dimainkan juga luar biasa. Dia nggak pernah jauh-jauh dari kotak penalti, nggak dibikin suruh melebar, nggak dibikin suruh repot gitu. Dia punya tugas dia di depan gawang aja. Dan kemarin tendangannya juga cukup bagus di luar kotak penalti. Ketajamannya, Coach bilang striker banget, yes. Cuman apa yang kita harapkan dari pemain berusia 18 tahun di Brighton Iya, gitu betul. loh. Maksud gua biarkan aja dia tumbuh gitu. Dia bakal main di Liga Champion, bakal main di Liga Eropa musim depan, punya tim sebagus itu, punya pelatih sebagus itu. Cuma satu arah dia bakal kemana, itu ke atas. Naik berarti terus ya. Enggak, tergantung pelatihnya juga. Harusnya. Lu lihat Caicedo ntar kemana? Di bawah tim amburadul. Iya, bukan De Zerbi lagi pelatihnya soal lagian. Ke Chelsea ya. Tapi kalau gua Pochettino. Jadi perkembangan pemain itu ada di tengah. tergantung pelatih Exactly, juga. yes. Ya, tapi kalau gue lihat si Ferguson ini dia jelas punya potensial karena kalau dari permainan Brighton sebenarnya dia kalau involved kan Brighton ini total domination, total football segala macam tapi dia kan nggak terlibat dalam proses bukan build total up-nya football, itu. bukan total football. Dominasi aja, dominasi dia nggak terlibat dalam itu dan dia emang setiap bola masuk ke kotak penalti dia selalu siap untuk memfinishkan Yes, itu dan dia itu tipikal striker yang, Yes. yang Enggak, nyelesain gini, semua. goal gitu. getter ya? Yes. Di mana Brighton tahun lalu main UCL aja enggak Dia gitu. kan baru Coach, baru namanya tim ini Transisi baru pelatih. building, Ya, baru building. Jadi lu nggak bisa bilang juga bahwa dia selalu terlibat, dia selalu apa, enggak. Dia itu nggak sehebat yang orang media pikir. Karena kalau dia punya kontribusi sehebat yang kalian bilang, mereka udah main di Champions League. Faktanya kan enggak. Oh iya, cuman kalau terlalu sadis buat gua kalau langsung Gue dia bilang. setuju, gue juga nggak bilang dia jelek. Iya, bahwa cuman- dia berbakat iya. Tapi lu nggak bisa nilai bahwa dia ini bagus terlibat. Enggak. Oh iya. Biasa aja. Hoylund bagus nggak? Siapa? Hoylund. Dia cuma 15 Iya menit. makanya come on. Belum cukup. Atalanta juga nggak dibawa ke Liga Champions. Iya, enggak, iya, Cuman exactly. Buat gua dengan di tim selevel Brighton ada pemain sebagus ini dengan pelatih seperti itu. Mitoma juga kalau nggak di Brighton siapa yang kenal sih? Iya, betul, Gitu maksud gua ya betul. biarkan tumbuh aja gitu. Dia Betul, punya materi, betul. yes. Cukup. Mitoma sempat diminati Maka City, dari yes. itu jangan terlalu tinggi ngomong iya, pemain iya. yang baru 18 tahun. Potensial Nggak fair. setuju. Potensi Exactly, setuju. sampai situ aja. Nggak fair juga terhadap Iya. this guy. Nah, kalau soal ngomongin tadi terlalu dini ngomongin pemain yang 18 tahun dan juga terlalu dini untuk menilai dia. Gimana dengan pemain yang udah 30 tahun dan sekarang jadi kapten buat Spurs yaitu Badminton. Ini Badminton. Kan, dia tinggal Kane, orang banyak yang mikir dia akan kesulitan beradaptasi terutama bagaimana transisinya nanti sama siapa dia bisa pairing lagi dan ternyata mungkin nggak segampang itu dia bisa beradaptasi sama Richarlison kemudian sama Kulusevski lagi sama siapa lagi sekarang lagi di depan itu Maddison menurut gua ada nama-nama aneh yang menurut gua Maddison, bukan yang kirinya. dibeli dari Portugal apa dari mana tuh yang striker apa yang namanya nggak terkenal ada. Paling gue pemain Spurs. Nah, lu melihat Badminton ini gimana di 3 pertandingan nggak nyetak gol, tiba-tiba nyetak hat-trick. Satu Kedepannya- lawannya Burnley ya. Ya. Satu lawannya Burnley, ya nggak bisa dites banget ini bahwa oke, Son sudah menemukan sentuhannya kembali, Belum. ya nggak gitu. Dan akhirnya dengan mencadangkan Richarlison, tim ini kelihatan lebih oke, bukan 4-3-3 berarti tim ini pakai batu 3-1 aja. Son pun sebagai nomor 9 bukan kayak seperti Evan Ferguson, Bukan. stay di depan terus, enggak di Lebar kiri, terus memberikan ruang bagi Maddison masuk ke dalam, ya lebih advance lah gitu dibandingin Brighton permainannya. Cuman ya ini lagi-lagi Tottenham kadang bagus kadang enggak, dan kemarin menghadapi Burnley pun masih bisa kebobolan 2. Ya kalau nggak salah, artinya bahwa lini pertahanan pun mereka masih banyak PR. Lini tengah kemarin pada akhirnya si Højbjerg start juga setelah 2 game awal nggak start, lebih dewasa. Dan kalau lini depan ini buat gua Maddison, kirinya Kulusevski, depannya Son yang bisa kanan kiri mungkin lebih baik, mungkin lebih baik. Gimana coach? Kalau appreciation buat dia gimana? Di pertandingan kemarin doang ya? Setelah 3 pertandingan, it's a good lah buat moral dia. Iya, good buat moral 3 dia. pertandingan hilang kan? That's it. Dia main juga sebagai striker. Dia bukan hanya kehilangan Kane, tapi juga kehilangan pelatih. Iya. Artinya ada orang baru, pelatih baru yang bermain dengan sistem baru. Oke. Nah, 3
match bermain di posisi yang lama nggak berhasil. Kemarin sebagai striker kan. Mungkin lebih bagus sebagai striker. Apalagi sekarang udah makin tua ya, udah nggak secepat dulu pasti kan. Ya betul. Mungkin lebih bagus sebagai striker. Mungkin dia akan cetak gol lebih banyak. Jadi untuk gue kembali lagi, this is just one match. Burnley pula. Nah, soal Burnley, gue bilang Burnley di match pertama, ini Burnley luar biasa. Kalau bisa dimainkan oleh Kompani. Kompani, kalau mereka bisa mereka pasti survive. Tapi mereka 4 kali main 4 kali kalah. Kenapa mereka 4 kali main 4 kali kalah? Karena mereka tidak main low block, mereka tidak bertahan kayak tim Inggris katrok lainnya, hanya menghalalkan segala dengan poin. Mereka berusaha untuk keluar. Terjadilah kesalahan-kesalahan sampai kebobolannya, tapi bisa cetak 2 gol. Oke. Jadi orang lihat bukan karena Burnley kalah terus Burnley jelek. Enggak, pemain ini lagi adaptasi dengan sistem yang luar biasa yang diterapkan oleh company. Di situ mereka butuh waktu. Oke. Bukan kayak Luton Town lah. Hancur tuh sih. Ngerti nggak? Nah, kok Luton Town, nah untuk gue no hope itu. Tapi untuk gue Burnley itu definitely punya hope lah untuk survive. Setuju. Tapi kadang idealis itu kadang nggak bisa mengenyangkan perut ya. Bagaimana juga seorang Kompani sebenarnya dari tahun lalu sudah dibilang kayak mini City di Championship gitu, dan Kompani tapi selalu mengeles bahwa dia nggak meniru permainan Guardiola. Guardiola bukan inspirasi dari gaya permainan dia, tapi sekarang pun menurut gua bukanlah dari sistemnya yang salah, tapi mungkin dari kualitas pemainnya juga. Dan dia sekarang merasakan bagaimana kerasnya persaingan Premier League dibandingkan Championship. Ternyata levelnya cukup jauh secara intensitas, secara buat endurance-nya dibandingkan Championship yang mungkin lebih banyak yang tim-tim mediocre yang bermainnya pragmatis ya. Mungkin dia akan merubah sistemnya karena he has to win kan. Kalau dia 10 match beruntun kalah, ya mikir juga kan, ya kan. Bisa tapi so far 4 match nggak tahu. Kita nggak tahu next match. Asumsi next match 3 match beruntun menang kan percaya diri lebih meningkat. Jadi tapi yang jelas itu membuat Son bisa nyetak hat-trick, dan kalau kita ingat dulu Son pernah mencetak gol lari dari belakang itu juga timnya sama, yaitu Burnley juga. Nah, kalau ngomongin hat-trick, ada seorang Haaland yang mungkin di 3 pertandingan terakhir juga secara involvement-nya nggak begitu kerasa secara permainan, tapi ngegolin terus, dan sekarang 3 gol gitu. Apakah ya inilah striker terbaik di dunia saat ini, dia nggak butuh banyak basa-basi, gol, dan gol lahir dari dia. Ya ini pemain yang emang monster banget, udah terbukti lah, nggak perlu dibahas lagi gimana tajamnya dia di depan gawang, dan ini ditambah ketidakhadiran De Bruyne pun di musim ini gue ngeliat dengan Haaland tajam ini nggak terlalu berasa, karena Pep Guardiola dengan cerdik justru memainkan Alvarez di sana sebagai tandem yang bisa membantu kontribusi si Haaland ini bisa lebih leluasa lagi di depan gawang. Dan juga si Haaland ini kemarin kan golnya ya, ini gol yang sering banget lu lihat di musim lalu lah. Gol yang selalu terjadi, gol yang bisa dia ciptakan selayaknya. Gampang banget bagi dia. Dia dapat peluang kayak begitu ya udah jaminan gol. Dan menurut gue ya ini yang bisa bikin City terus tetap ada di atas ya dengan kehadiran dia. Bahkan City pun gue bilang kemarin lawan Fulham itu bukan penampilan terbaik City. Permainannya juga Fulham bisa beberapa kali ngeladeni mereka lah, tapi akhirnya Haaland ini yang selalu jadi pembeda bagi City, dan itu yang lu butuhkan apabila lu ingin bersaing terus untuk meraih juara. Ya pemain macam Haaland ini selalu jadi pembeda untuk City. Haaland ini kayaknya di Premier League sekarang udah kayak nggak ada saingannya dia. Untuk striker kali mungkin dia udah benar-benar nggak ada apple to apple di komparasi ini. Juga sekarang mungkin tahun lalu ada Kane mungkin yang bisa masih ada Kane tahun lalu. Sekarang yang punya sebenarnya berharap sama Darwin Núñez boleh, berharap sama Højlund mungkin. Jauh, karena nggak ada striker siapa lagi, apa mungkin Ivan Ferguson masih terlalu hijau. Cuman fokus gue terhadap City adalah seperti yang gue bahas di Rabu lalu, gue takut City ini merubah gaya permainan yang tadinya drive dari tengah jadi dari sayap, mengutilize Doku, tapi enggak, kemarin Doku juga main ke tengah juga, jadi enggan merubah gaya yang dari musim lalu udah dilakukan. Tadi seperti Rizal bilang bahwa permainannya gol-golnya dari musim lalu udah kelihatan gitu, drive terupas dari tengah, Haaland lari jadi kayak gitu-gitu, nggak dari sayap di mana Haaland menjadi finisher, kecuali ada Bernardo Silva di sana. Dan gayanya agak berubah ya coach, dengan adanya Alvarez dicoba berapa kali itu sebenarnya gayanya udah nggak sama-sama tahun lalu ketika ada Alvarez sebenarnya. Ya harus berubah karena Alvarez bukan playmaker, bukan winger, finisher. Dan Alvarez pun juga harus adaptasi. Tahun lalu gue bilang tahun lalu tampil bagus. Tiap kali dia nyaris nggak jadi starter kan, jadi super sub tampil. Tapi justru tahun ini gue nggak ngelihat Alvarez yang tahun lalu, karena dia harus adaptasi dengan role-nya. Dan nggak masalah juga, karena kalau lu bilang kemarin nggak main seperti sebelum-sebelumnya, 4 match City nggak main convincing.
but they win the game. Itu yang penting. Murni karena kualitas pemainnya. Dan mayoritas dari pemain udah tahu gaya bermainnya seperti apa. Cuman kalau dibilang dari sisi entertainment masih Kurang. drop. Lu Kovacic is a big joke. Kovacic itu kelihatan bahwa lu pemain, lu boleh bagus di Chelsea, tapi di City lu pemain mediocre banget gitu. Sama Iya seperti Alvarez butuh adaptasi juga ya. Butuh adaptasi. Ya. Nah, Mungkin makanya itu bisa. kelihatan banget lu nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada Gundogan. Yes. Kerasa banget. Exactly. Tapi kalau Alvarez sih menurut gue sejauh ini udah deliver ya, terlepas dari mungkin dia perannya diharapkan bisa menjadi lebih kreatif atau lebih gacor, enggak juga, tapi menurut gue dia jadi membuka ruang yang bagus buat Haaland, dan akhirnya Haaland kemarin juga bisa nyetak gol karena juga dia ngebuka ruang cukup banyak buat Haaland juga.